Martial Master Chapter 1019. Raja berdarah, apa yang terjadi? Pada saat ini, dia benar-benar bingung. Bukankah Raja Tangan Darah dikirim ke area Martial Venerable untuk melindungi Shen Mengchen? Bagaimana dia bisa muncul di sini, dan masih memburu anak ini? Mendengar kemarahan Ding Qianqiu, wajah Raja Tangan Darah tiba-tiba menunjukkan sedikit keraguan, dan kemudian dia berlutut di depan Ding Qianqiu, dan menangis dengan air mata pahit berkata, "Leluhur tua, tidak ada bawahan untuk menyelesaikan titipan leluhur tua, Tuan Muda. Apa yang terjadi dengan Shen Mengchen? Leluhur tua, Tuan Muda Shen Mengchen, dia dibunuh oleh anak ini." Tubuh Raja Tangan Darah bergetar, hanya merasakan niat membunuh yang mengerikan menekannya, bahkan mengangkat kepalanya dengan ngeri, dan berkata dengan ngeri. Tubuh Ding Qianqiu bergetar, dan matanya menjadi gelap, membuatnya sedikit tidak stabil untuk berdiri. Sisa dari Raja Bela Diri Dinasti Qian besar di lapangan terkejut dan dengan gugup melihat ke arah Ding Qianqiu. Mereka tidak menyangka bahwa kematian Shen Mengchen akan membawa pukulan besar bagi leluhur tua. Membuat Martial King kelas 7 kelas 3 bahkan sedikit tidak stabil untuk berdiri, yang menunjukkan seberapa besar dampak yang diderita Ding Qianqiu. Pasukan lain, Raja Bela Diri, juga sedikit bingung, tetapi seorang murid jenius telah meninggal, meskipun Shen Mengchen adalah salah satu dari 10 pemula teratas di negeri 100 dinasti, dan sekarang menjadi jenius yang paling menonjol dari Qian Agung Dinasti. Tapi tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, itu hanya seorang jenius. Itu tidak akan membuat tubuh marah Ding Qianqiu tidak stabil, kan? Bagaimana mereka tahu bahwa Shen Mengchen hanyalah seorang jenius dari dinasti Qian besar di permukaan, tetapi pada kenyataannya, dia adalah anak ilegal dari Ding Qianqiu. Hanya saja, sebagai leluhur tua yang agung, Shen Mengchen ini lahir dalam hubungan seksual rahasia dengan permaisuri kaisar dinasti Qian besar saat ini. Secara alami, dia tidak berani mempublikasikan, jadi dia hanya diasingkan dan dibudidayakan secara rahasia. Kalau tidak, apakah dia akan secara khusus mengatur Raja Tangan Darah untuk melindungi Shen Mengchen? Tapi sekarang, Shen Mengchen sudah mati. Sebuah tamparan keras di wajah Raja Tangan Darah terbang keluar seketika, giginya terciprat, darah beterbangan secara horizontal, dan kemudian dia jatuh dengan keras di tanah, wajah dengan cepat membengkak. Sampah, sia-sia, hal kecil ini tidak bisa dilakukan dengan baik, kenapa kamu tidak mati? Niat membunuh Ding Qianqiu mendidih, seperti niat membunuh yang sebenarnya, jatuh di tangan Raja Berdarah, tatapan itu penuh dengan rasa jijik. Raja Bloodhand, leluhur tua menyuruhmu melakukan sesuatu, kamu tidak bisa melakukannya, apa yang kamu makan? Satu sia-sia, Tuan Muda sudah mati, mengapa kamu belum mati? Raja Bela Diri Dinasti Qian besar lainnya memandang Raja Tangan Darah dengan acuh tak acuh dan memarahi mereka dengan jijik. Tatapan Ding Qianqiu juga jatuh pada Qin Chen, dan niat membunuhnya pecah, mengejutkan para Raja Bela Diri lainnya di pengadilan, mundur satu demi satu, menunjukkan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan niat membunuh yang begitu tajam dari Ding Qianqiu. Bocah bau, berani membunuh Shen Mengchen, aku akan melakukan leluhur tua tanpa merusak tubuhmu hari ini. Ding Qianqiu histeris meraung marah. Leluhur tua, tolong beri bawahanmu kesempatan lagi. Bawahan pasti akan menangkap anak ini ke leluhur tua. Tolong juga leluhur tua untuk memberi mereka kesempatan lagi. Petik 2. Darah wajah Raja Tangan berlumuran darah, naik ke sisi Ding Qianqiu. Ding Qianqiu meraih leher Raja Tangan Darah dan mengangkatnya, dengan mata dingin di matanya, Shen Mengchen sudah mati, kamu sebenarnya biarkan aku memberimu kesempatan. Raja Tangan Darah berkata dengan ngeri, bawahan harus memenuhi harapan leluhur tua saat ini. Anak ini, bawahannya rela bunuh diri segera dan pergi menemani Tuan Muda. Mata Ding Qianqiu berkilat, dia tidak menyangka bahwa Raja Tangan Darah akan berani membuat tekad seperti itu, dengan dingin berkata, baiklah, dalam hal ini, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk menangkap anak ini, dan kemudian bunuh. Ding Qianqiu melemparkan Raja Tangan Darah ke tanah seperti sampah. Raja Tangan Darah mencengkeram lehernya, batuk 2 kali kesakitan, dan kemudian terhuyung-huyung berdiri, berkata, bawahan pasti akan memenuhi harapan leluhur tua. Kata-kata itu jatuh, dan aura True Origin yang menakutkan meledak darinya. Esensi sejati langsung terbakar. Pada saat yang sama, Raja Tangan Darah membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk esensi darah, pembakaran esensi darah, cara seluruh orang yang mengesankan naik lagi. Semua orang memandang Raja Tangan Darah dengan kaget. Orang ini pantas dikenal sebagai tukang daging dari dinasti Qian besar. Dia membakar esensi sejati dan esensi darah ketika dia muncul. Ini adalah ritme langsung dan putus asa.
Namun, setelah melihat tangan berdarah Jenderal Kerajaan mendesak kekuatan pertempuran secara ekstrim, dia tidak melakukan apa-apa, tetapi berbalik, menghadap satu lutut Ding Qianqiu, melengkungkan tangannya, "Leluhur tua, bawahan, aku pergi." Blood Hand King berkata dengan hormat, sebelum semua orang bisa bereaksi, seluruh orang tiba-tiba dengan keras, menggedor dengan keras, dan menepuk telapak tangan Ding Qianqiu dengan keras. "Raja Tangan Darah, apa yang kamu lakukan?" Ding Qianqiu jelas tidak mengharapkan Raja Tangan Darah untuk berani melakukannya sendiri, tapi bagaimanapun juga dia adalah Raja Bela Diri lapis ketiga kelas 7. Dia kuat dan sensitif, jauh melebihi seniman bela diri biasa. Dengan keras, pada saat yang genting, perisai esensi sejati yang mengerikan memenuhi tubuhnya secara instan, melindungi dirinya sendiri di dalamnya. Raja Tangan Darah mencoba yang terbaik untuk menyerang perisai esensi sejati, dan melihat bahwa seluruh perisai bergetar hebat, tetapi perisai itu tidak bisa terbuka. Ding Qianqiu mundur 3 langkah, wajahnya menjadi pucat. Meskipun perisainya tidak rusak, darah melonjak di dalam tubuh dan dia sangat tidak nyaman. Dia tiba-tiba meraung, "Raja Blood Hand, kamu mencari kematian." Petik 2. Dalam gemuruh, sebuah telapak tangan menembak dengan keras di kepala Raja Tangan Darah. "Aku mencari kematian. Saya adalah Raja Tangan Darah, membantu dinasti kian besar untuk memecahkan masalah dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Anda hantu tua, bagaimana Anda memperlakukan saya seperti ini?" Raja Tangan Darah mencibir, saat Cao Ding Qianqiu menembak, dia sudah mundur dengan cepat, seberapa cepat reaksi Dante Qianqiu, dan telapak tangannya yang menakutkan datang ke Raja Tangan Darah dalam sekejap, dan dengan keras menangkapnya. Ding Qianqiu penuh dengan aura pembunuh, tampaknya mencoba menamparkan Raja Tangan Darah sampai mati. Melihat telapak tangan Ding Qianqiu akan menembak Raja Tangan Berdarah, tiba-tiba, suara permainan kasar ada di langit kedengarannya, ya, bayangan hitam muncul di depan Ding Qianqiu entah bagaimana, cakar hitam tajam menembak Ding Qianqiu seperti kilat. Ding Qianqiu terkejut, dan semua orang di pengadilan juga terkejut. Apa bayangan ini? Mereka bahkan tidak merasakannya ketika mereka datang kepada mereka. Mereka tidak menyadarinya sampai pihak lain terungkap. Martial Master Chapter 1020. Terkejut dan marah, Ding Qianqiu tidak peduli untuk menyerang Raja Tangan Darah, membalik telapak tangannya, berubah menjadi lingkaran cahaya berkabut, dan langsung menangkap dan memotret bayangan gelap itu. Tapi bayangan hitam itu terlalu cepat. Itu berkedip sedikit dan menghilang dari pandangan. Saat berikutnya, perisai esensi sejati pada tubuh Ding Qianqiu langsung terkoyak, dan tubuhnya mati rasa, diikuti oleh ledakan rasa sakit, darah terciprat keluar seketika. Pada saat Ding Qianqiu berhenti menyerang Raja Tangan Darah, Raja Tangan Darah yang telah mundur sepertinya mengharapkan adegan ini. Alih-alih mundur, dia membanting ke arah Virseli, Raja Tangan Darah. Qin Chen, yang berdiri di sana, juga bergerak pada saat ini. Ekspresi pedang karat misterius bergegas keluar dalam sekejap, meledak, menyebar bersama dengan kilat yang menakjubkan, dan langsung menembus Ding Qianqiu, dan pada saat yang sama harta karun besar bercetak hitam muncul di atas istana, bangkit melawan badai, seketika menjadi seukuran bukit. Cahaya hitam-hitam yang menakjubkan meresap di sekitar harta karun yang sebenarnya. Cahaya hitam tetap hidup, memancarkan napas yang teraba, dan menghantam kepala Ding Qianqiu. Pada saat ini, kucing hitam besar, Raja Tangan Darah, dan Qin Chen dengan keras menyerang, dan pada saat yang sama mereka menembak, serangan mengerikan dengan panik bergegas menuju Ding Qianqiu. Seluruh proses hanya terjadi dalam sekejap mata. Sebelum semua orang punya waktu untuk bereaksi terhadap apa yang terjadi, mereka menemukan bahwa Ding Qianqiu telah sepenuhnya diselimuti oleh serangan yang mengerikan. Perasaan krisis yang kuat menghantui pikiran Ding Qianqiu secara instan. Ding Qianqiu sangat marah, meledak, saat berikutnya, esensi sejati dari dirinya di dalam tubuhnya pecah sepenuhnya, bahkan untuk kecepatan tercepat. Esensi sejati di dalam tubuh bahkan terbakar dalam sekejap, sementara lapisan sinar cahaya yang menakutkan menghantui tubuhnya, membentuk perisai kompleks esensi sejati hitam di sekitar tubuhnya. Armor cahaya ajaib. Armor hitam terbentuk, wajah Ding Qianqiu digambar dengan seringai, hanya dengan semut ini, dia ingin melukai dirinya sendiri. Itu konyol. Di tengah ejekan, serangan Blood Hand King langsung jatuh ke tubuh Ding Qianqiu, dan pita berdarah terus-menerus berdampak pada armor hitam Ding Qianqiu, tetapi namun, itu diblokir oleh lapisan armor hitam dan tidak dapat menyebabkan kerusakan yang efektif ke Ding Qianqiu. Bahkan jika itu adalah serangan diam-diam sebelumnya, Ding Qianqiu masih merupakan Raja Bela Diri lapisan ketiga kelas 7, dan juga raksasa puncak lapisan ketiga kelas 7. Blood Hand King baru saja menembus pertengahan kelas 7, bahkan jika dia kuat, bagaimana dia bisa melukai Ding Qianqiu saat dia siap?
Raja Bloodhand, kursi ini akan membunuhmu hari ini. Suara dingin datang, Ding Qianqiu tidak bertindak atas Bloodhand King, tetapi mengangkat tangannya seperti kilat, hitam telapak tangan meledak langsung ke arah Heaven Turning Seal yang ditampilkan Qin Chen, menunjukkan sikap liar dan mendominasi. Di matanya, segel pembalik surga yang ditampilkan oleh Qin Chen luar biasa, tetapi itu hanya terobosan Raja Bela Diri tahap awal kelas 7. Seberapa besar mungkin? Tetapi ketika telapak esensi sejatinya bertabrakan dengan Heaven Turning Seal, wajah Ding Qianqiu tiba-tiba berubah. Segel besar hitam berisi kekuatan untuk menekan segalanya, seolah-olah itu benar-benar gunung, secara langsung menghancurkan esensi sejati yang ditampilkan oleh Ding Qianqiu. Datang, dan kekuatan mengerikan langsung meresap dari tangan esensi sejati, hampir menghancurkan 5 jari Ding. Telapak tangan purba, teriak Ding Qianqiu, napas di 5 jari melonjak dan menggelegar, seolah-olah 5 pilar cahaya meledak, dan akarnya membubung ke langit. Kekuatan hebat di telapak tangan Ding Qianqiu meningkat tajam, dan gunung besar itu terguncang dengan ledakan. Namun, Qin Chen tidak memiliki sedikit pun kerugian di wajahnya. Matanya acuh tak acuh dan matanya dingin, seolah-olah dia mengharapkannya. Dua kekuatan ilahi yang mengerikan tersapu dalam sekejap. Badai rohani, sangkar penjara ajaib, kekuatan tak terlihat Ding Qianqiu tidak terlihat. Ding Qianqiu hanya merasa pusing di otaknya, dan dia merasa mengantuk. Ding Qianqiu terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah Raja Bela Diri Puncak kelas 7 kelas 3, anak yang meremehkan Raja Bela Diri Puncak tahap awal kelas 7 bagaimana aku bisa menyakitinya dengan serangan roh? Terkejut dan marah berkata, pada saat ini Ding Qianqiu tidak berani lagi peduli, di dalam tubuh esensi sejati, mendesak secara ekstrim, dengan ledakan, sepertinya ada sesuatu di tubuhnya. Atribut nafas yang tidak dapat dijelaskan adalah garis keturunannya. Garis darah bergetar dan langsung membuatnya bangun dari kepala kacau. Waktu baginya untuk tenggelam dalam vertigo hanya sekejap mata, tetapi ketika dia bangun, dia merasakan kilat yang tak berujung, yang langsung tenggelam. Naik dia. Petir mengerikan, menenggelamkan segalanya, menelan Ding Qianqiu sepenuhnya, dan pada saat yang sama pedang panjang hitam menembus dadanya seperti meteor yang jatuh ke tanah. Klik, dia cukup untuk menahan Martial King kelas 7 mid-pick pada sihirnya armor ringan, tiba-tiba ada retakan kecil, dan kemudian meledak dengan keras. Pedang panjang hitam, tanpa pengurangan kecepatan, langsung menusuk jantungnya. Sebelum pedang itu tiba, ujung pedang yang tajam telah membuat hatinya sakit, dan darah di dalam tubuh telah mandek. Tidak mungkin, bagaimana mungkin Qin Chen, Raja Bela Diri Puncak tahap awal kelas 7 yang kecil, menjadi begitu kuat. Terkejut dan marah di dalam hatinya, Ding Qianqiu hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya didirikan, krisis yang kuat memenuhi seluruh tubuhnya, sosok yang awalnya bangga, tiba-tiba mundur, mencoba melarikan diri dari pedang Qin Chen. Tapi bagaimana Qin Chen bisa membiarkannya berhasil? Sword Controlling Art digunakan, dan pita hitam mengikuti seperti bayangan, membubung ke atas. Bocah bau, pergi mati untukku. Ding Qianqiu meraung, di 5 jarinya, pelangi ilahi meroket, akarnya tajam, dan dia menembak Qin Chen dengan tajam. Pada saat yang sama, dia menamparkan pedang Qin Chen dengan telapak tangan, mencoba membunuh Qin Chen. Dia mengeong, "Nak, apakah kamu melupakan Kaisar?" Tubuh Ding Qianqiu di akhir kelas 7, tubuh Pik, tidak bisa menghentikan cakar tajam kucing hitam, dan celah panjang langsung terkoyak, dan pada saat yang sama, pikirannya ada warna pusing, dan tubuhnya bergetar tiba-tiba. Pada saat ini, cakar tajam Qin Chen telah menembus hati Ding Qianqiu. Boom, petir menyambar, seluruh orang Ding Qianqiu berteriak dengan suara, tubuh hampir meledak. Tiba-tiba, lingkaran hitam melintas, tubuh Ding Qianqiu menghilang dalam sekejap, hanya jimat hitam yang tertusuk oleh pedang karat misterius, terbakar dan jatuh. Jimat pengganti kematian. Qin Chen melihat jimat hitam yang terbakar di depannya, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Hanya beberapa meter jauhnya, siluet hitam bersatu kembali dan terbentuk, itu adalah Ding Qianqiu. Tetapi pada saat ini, Ding Qianqiu pada awalnya tidak lagi sombong. Wajahnya penuh terkejut dan marah, seluruh orang babak belur dan kelelahan, dan napasnya jauh lebih lemah, seolah-olah dia sakit parah. Martial Master Chapter 1021. Pada saat ini, Ding Qianqiu tampak terkejut dan marah, dan pakaiannya robek, babak belur dan kelelahan. Dia memandang Qin Chen terkejut dan marah, dan matanya sangat marah dan terkejut. Leluhur tua, Tuan Ding Qianqiu, sisa dari Raja Bela Diri kelas 7 dari dinasti Qian besar terkejut dan marah. Zong penuh dengan kengerian dan kengerian. Mereka datang ke Ding Qianqiu satu persatu, dan hati mereka bergetar. Seluruh proses berbicara yang panjang.
Faktanya, hanya sesaat sebelum saya melihat Ding Qianqiu yang luar biasa berlumuran darah, babak belur dan kelelahan, seolah berjalan keluar dari gerbang neraka. Satu persatu terkejut. Apa masalahnya? Apakah mereka terpesona? Qin Chen, jenius dari dinasti Wei besar, bergabung dengan Raja Tangan Darah dan Kucing Hitam ini, dan hampir membunuh Ding Qianqiu. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang tercengang, menarik napas dingin. Ding Qianqiu adalah leluhur tua dari dinasti Qian besar, salah satu dari 7 dinasti besar di negeri ratusan dinasti. Dia adalah seorang Heavenspan dan setinggi 7 The Great 3 Earth Layer Peak. Di depannya, puncak Martial King di tengah kelas 7 seperti ayam. Ini adalah eksistensi tertinggi dari 100 dinasti. Dia menginjak kakinya dan gemetar di seluruh 100 dinasti. Saya hampir dipenggal di sini oleh seorang pria muda yang berusia kurang dari 20 tahun. Apakah kamu neraka? Pada saat ini, semua orang tidak bisa mempercayainya, mata mereka hampir meledak, dan mereka menatap Qin Chen dengan takjub. Zhuo Qingfeng dan yang lainnya juga menatap Qin Chen dengan ngeri. Meskipun mereka tahu bahwa bakat bawaan Qin Chen luar biasa dan sangat menakutkan, mereka tidak menyangka bahwa Qin Chen begitu kuat sehingga dia hampir menjadi hebat. Ding Qianqiu leluhur tua dari dinasti Qian terbunuh. Anak ini benar-benar jenius. Leluhur tua dari 7 dinasti lainnya juga tercengang. Ding Qianqiu adalah sosok yang setingkat dengan mereka, dan dia seperti ini oleh Qin Chen seorang anak laki-laki, hampir dipenggal, hati mereka bergetar lebih dari orang lain. Sial, tidak menyangka hantu tua ini memiliki jimat pengganti kematian di tubuhnya, sehingga hantu tua ini bisa melarikan diri. Melambai dengan bebas, Heaven the Turning Seal hitam langsung menjadi lebih kecil dan jatuh ke tangan Qin Chen. Qin Chen menyaksikan napasnya melemah, tetapi dia waspada terhadap ekspresi Ding Qianqiu, yang bergerak ke ekstrim dengan esensi sejati, tidak bisa menahan diri untuk menggel kepalanya. Baru saja dia menggunakan kecerobohan Ding Qianqiu untuk membuat Blood Hand King tiba-tiba menyerang dengan ganas, membuat Ding Qianqiu benar-benar tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu, jadi dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Blood Hand King. Pembunuh. Lebih jauh lagi, dalam situasi barusan, leluhur tua dari 7 dinasti yang tersisa dan raja bela diri dari tingkat menengah kelas 7 dari dinasti Qian besar sendiri sama sekali tidak dapat bereaksi. Baru kemudian Ding Qianqiu hampir dipenggal. Siapa yang pernah mengira bahwa Ding Qianqiu juga memiliki harta karun tertinggi seperti jimat pengganti kematian? Jimat pengganti kematian dapat menahan serangan fatal bagi seniman bela diri. Jika bukan karena jimat pengganti kematian ini, Ding Qianqiu pasti sudah mati di tangannya. Qin Chen, yang telah memimpin sebelumnya, pada dasarnya tidak mungkin memberinya kesempatan untuk bereaksi. Sekarang, Ding Qianqiu telah disiapkan, dan semua orang juga bereaksi. Meskipun Ding Qianqiu terluka parah, kekuatannya telah berkurang banyak, tetapi jika dia ingin membunuhnya, itu lebih sulit dari sebelumnya. Beberapa. Sambil menggelengkan kepalanya, Qin Chen tidak merasa kehilangan di wajahnya. Jika dia bisa membunuh Ding Qianqiu, dia secara alami bahagia. Tidak masalah jika dia tidak bisa membunuh. Bagaimanapun, Ding Qianqiu ini akan mati di tangannya cepat atau lambat. Pada titik ini, Qin Chen memiliki kepercayaan diri. Tuan, bawahannya tidak kompeten dan gagal membunuh hantu tua Ding. Tolong Tuan untuk menghukumnya. Petik 2. Raja Tangan Darah mengguncang tubuhnya dan datang ke sisi Qin Chen, lutut satu lutut asli, wajahnya penuh rasa bersalah. Sebelumnya, dia berpura-pura memburu Qin Chen. Itu hanyalah tugas yang diberikan oleh Qin Chen untuk menggunakan identitasnya untuk melakukan serangan diam-diam ke Ding Qianqiu. Tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa serangan diam-diam tidak berhasil, dan Raja Tangan Darah tidak dapat menahan perasaan sangat gugup. Bangun, itu bukan salahmu, kenapa repot-repot? Qin Chen melambaikan tangannya. Raja Tangan Darah berdiri dengan hormat, santai di dalam hatinya. Adegan ini mengejutkan yang lain di lapangan, dan ada sesuatu yang tidak jelas dalam pikiran mereka. Saya tidak tahu mengapa Raja Tangan Berdarah melakukan ini. Bukankah Raja Tangan Darah adalah seniman bela diri dari dinasti Qian besar? Juga dikenal sebagai tukang daging dari dinasti Qian besar, dia setia pada dinasti Qian besar, tapi sekarang, kenapa Anda tiba-tiba menyadari bahwa Qin Chen adalah tuannya? Raja Bloodhand, kamu pengkhianat, dinasti Qian besarku membesarkanmu, tetapi kamu berbalik untuk membantu orang luar, dan bahkan berani menyelinap menyerang kursi ini, aku ingin kamu mati. Ding Qianqiu telah terkejut untuk waktu yang lama, baru kemudian kembali ke akal sehatnya, menghadapi Raja Tangan Darah dengan marah meraung marah, tubuhnya sangat gemetar. Raja Tangan Berdarah mencibir, Raja Tangan Darahku dapat pergi ke langkah ini dan menjadi Raja Bela Diri di kelas 7. Berapa banyak dinasti Qian besar telah membantu?
Di mata Anda yang menunggu, Raja Tangan Darah saya hanyalah seekor anjing dari dinasti kian besar Anda, yang melakukan pembunuhan untuk Anda, tetapi sumber daya yang Anda dapatkan akan selalu menjadi yang paling kecil dari semua Raja Bela Diri. Bahkan kali ini, Anda juga mengirim saya untuk melindungi Shen Mengchen, hahaha, rindu Raja Tangan Darah saya. Meskipun basis kultivasi saya tidak tinggi, dia telah membunuh banyak musuh. Di antara semua Raja Bela Diri yang dimasuki dinasti kian besar kali ini, berapa banyak pahala yang bisa dibandingkan dengan milikku? Apa Shen Mengchen terpilih dari dinasti Kian Agung Surga? Apakah anak ilegal Ding Qianqiu dari leluhur tua? Berita Renda yang mengejutkan ini membuat semua orang tercengang, satu demi satu. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Kulit Ding Qianqiu sangat berubah, terkejut dan marah berkata, hahaha, hantu tua Ding, kamu masih ingin menutupi, bisakah kamu berbohong padaku? Raja Tangan Darah mencibir, raja ini telah melakukan begitu banyak hal untukmu di dinasti kian besar selama bertahun-tahun. Apakah saya akan salah tentang masalah ini? Kalau begitu Shen Mengchen, hanyalah anak ilegal dari Anda dan Ratu Xiuhe, hahaha, leluhur tua yang bermartabat, sebenarnya menghijaukan kepala putra dan cucunya dan Kaisar Dagan, cek-cek, saya telah naik ke kepala cucu saya dengan abu-abu ini upaya mendaki. Saya sangat mengaguminya. Kamu, Ding Qianqiu sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan seteguk darah tua, terdiam untuk waktu yang lama. Pukulan ini hampir lebih besar dari sebelumnya. Orang lain memandang Ding Qianqiu dengan aneh, terutama Raja Bela Diri di dinasti kian besar, dan mereka bahkan lebih tercengang, dan kemudian banyak dari mereka melihat ke arah salah satu Raja Bela Diri di dinasti kian besar. Orang ini adalah Kaisar dinasti kian besar saat ini dan salah satu cucu Ding Qianqiu. Ding Guanxi, yang merupakan kultivasi diri, baru saja melewati pertengahan kelas 7. Pada saat ini, dia merasakan tatapan banyak orang. Wajahnya langsung memerah, dan dia ingin mencari tempat untuk menjahit dan mengebor. Terkejut dan marah ada di hatinya.